Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apoteker Francisca Gloria, Magister Farmasi. Saya adalah dosen program studi profesi apoteker di Stikes Telogorejo, Semarang. Saya menyelesaikan studi S2 saya di Universitas Airlangga Surabaya, jurusan Ilmu Farmasi dengan minat bidang manajemen dan kebijakan farmasi. Saya percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan cara berpikir mahasiswa agar siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Saya sangat terbuka untuk diskusi di dalam maupun di luar kelas. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu farmasetika. Saya mengajar mata kuliah ini di semester genap tahun akademik 2024-2025 dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah farmasetika ini wajib diikuti mahasiswa setelah menempuh mata kuliah pengantar ilmu farmasi di semester 1 dan dinyatakan lulus. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah mempelajari konsep atau teori dasar farmasi, resep, dan juga sediaan farmasi. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang definisi bentuk sediaan obat, keuntungan dan kerugian sediaan obat dengan mempelajari teknik-teknik pembuatan sediaan, serta mengaplikasikannya sesuai dengan realita yang ada di dalam pelayanan kefarmasian. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada pengaplikasian di dunia kerja bidang pelayanan kefarmasian. Hal ini meliputi yang pertama, ceramah interaktif dengan tujuan membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap konsep dasar teori farmasi. Kedua, diskusi baik secara personal maupun kelompok dengan tujuan mahasiswa berani bertanya dan mengemukakan pendapatnya atau argumennya dengan berdasarkan literatur atau pengalaman mahasiswa. Ketiga, project based learning, yaitu mahasiswa membuat tugas tentang macam-macam bentuk sediaan obat sebagai bentuk aplikasi dari materi yang telah dipelajari. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini, yang pertama sikap pada S8 menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. S12 mengimplementasikan nilai-nilai integrity, compassion, alignment, responsif, dan inovatif dalam menjalankan dasar-dasar praktek kefarmasian. Kedua, pengetahuan. Pada P1, menguasai teori, metode, aplikasi ilmu, dan teknologi farmasi. Dan pada P4, menguasai prinsip pharmaceutical calculation. Ketiga, keterampilan umum. Pada KU1 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 4. Keterampilan khusus. Pada KK3 menerapkan teori farmasi fisika, formulasi, teknologi farmasi, farmakologi, kimia medisinal, farmakognosi, kimia farmasi, biofarmasi, farmakokinetika, farmakogenetik, farmakogenomik, farmakoterapi, kimia klinik, informasi obat untuk memahami prinsip dan prosedur farmaseutik dalam praktik kefarmasian. Pada KK4, menerapkan prinsip dan prosedur farmaseutik, perhitungan kefarmasian, pembuatan atau produksi, compounding, pengawasan mutu, dan pemastian mutu sediaan farmasi.
Pada kakak 5, menerapkan prinsip dan prosedur terapeutik klinik, asuhan kefarmasian yang berpusat pada individu, farmakoekonomi, desain penelitian dan statistik dalam upaya menemukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sediaan farmasi secara holistik di tingkat perorangan maupun masyarakat. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan tentang sediaan obat dengan baik dan benar seperti sediaan padat, cair, dan setengah padat. Untuk sub CPMK, yaitu diharapkan mahasiswa mampu pada sub CPMK 1 memahami sejarah farmasi, ketentuan umum farmakope, obat, dan penggolongannya. Pada sub CPMK 2, menganalisis resep obat, menghitung dosis obat, menjelaskan rute pemberian dan bentuk sediaan obat. Pada sub CPMK 3, menghitung dosis obat yang ada dalam resep. Pada sub CPMK 4, sediaan pulvis dan pulveres. Pada sub CPMK 5, sediaan kapsul dan sediaan pil. Pada sub CPMK 6, sediaan suppositoria dan ovula. Pada sub CPMK 7, sediaan setengah padat. Pada sub CPMK 8, sediaan cair tentang larutan obat minum. Pada sub CPMK 9, tentang sediaan larutan topikal, dan pada sub CPMK 10, sediaan galenika. Untuk media pembelajaran yang digunakan mahasiswa dalam mata kuliah ini berupa buku ajar farmaseutika, PowerPoint, dan juga video pembelajaran. Adapun bahan kajian dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama, sejarah farmasi dan ketentuan umum farmakope Indonesia, serta obat dan penggolongan obat. Yang kedua, resep obat, rute pemberian obat, dan macam-macam bentuk sediaan obat. Ketiga, perhitungan dosis obat. Keempat, sediaan padat baik pulvis maupun pulveres. Kelima, sediaan padat tentang kapsul. Keenam, sediaan padat tentang pil. Ketujuh, sediaan padat tentang suppositoria dan ovula. Kedelapan, sediaan setengah padat. Sembilan, sediaan cair tentang sirup dan eliksir. Kesepuluh, sediaan cair tentang posio dan effervescent. Ke-11, sediaan cair tentang emulsi. Ke-12, sediaan cair tentang suspensi. Ke-13, sediaan cair tentang larutan topikal. Dan yang terakhir, sediaan galenika. Sistem penilaian di mata kuliah ini meliputi tugas dengan bobot 20%, terdiri dari kuis 5%, keaktifan mahasiswa 5%, dan tugas mandiri 10%. Selanjutnya untuk UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 40%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti penguasaan materi, diskusi aktif, serta kemampuan menganalisis dan menghitung. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur. Sebagai hasil evaluasi, saya sampaikan kepada mahasiswa sebagai bentuk dari transparansi nilai. Diharapkan dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan mahasiswa yang berkualitas, berpikir kritis, dan adaptif terhadap perubahan agar siap menghadapi tantangan di dunia kerja bidang kefarmasian. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah farmaseutika. Oke, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang dosis, di mana dosis ini sangat penting ya bagi Anda semua, karena sebagai nantinya apoteker, Anda harus menguasai tentang perhitungan dosis. Sebelum dimulai perkuliahannya, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Ya, oke. Sudah siap ya menghadapi kuliah pada hari ini? Siap. Oke. Dosis obat ini silakan diamati, dipahami, karena ya nanti di akhir akan ada evaluasi. Saya minta Anda untuk maju gitu ya, mengerjakan sebagai bentuk, sebagai tanda apakah Anda paham dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oke. Tujuan dalam menghitung dosis, ya, kenapa kita menghitung dosis atau perlu menghitung dosis? Ya, supaya kita bisa tahu
apakah obat yang diminum, gitu ya, diminum pasien berefek atau tidak. Oke, berikutnya ada cara pemberian obat. Di sini ya seperti rute begitu ya pemberian obat, macamnya ada oral, parenteral, rektal, vaginal, uretral, dan juga yang topikal, baik itu lokal maupun transdermal. Kira-kira untuk yang oral ya, diminum atau dihisap, contoh dalam kehidupan sehari-hari apa? Sirup, ya itu yang diminum. Ya, kemudian kalau yang dihisap kira-kira dihisap tablet hisap, ya tablet hisap. Lalu kalau parenteral ya pastinya yang disuntikkan ya, yang sedianya itu steril. Berikutnya rektal. Kalau rektal kira-kira di pasaran apa? Contohnya suppositoria. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah suppositoria rektal ini biasanya untuk pasien yang bagaimana? Kejang, oke. Ada lagi? Panas, ya. Nah, kira-kira kalau pasien yang diberikan secara rektal ini, kenapa kok diberikan rektal? Artinya kenapa nggak diberikan secara oral begitu? Kondisi apa pasiennya diberikan rektal? Saat pasien pingsan, tidak sadarkan diri, ya makanya diberi rektal begitu karena nggak memungkinkan pasien itu untuk minum obat melalui mulut gitu ya. Oke, selanjutnya adalah vaginal, contohnya ovula. Biasanya untuk apa kalau ovula? Keputihan. Nah, ngomong-ngomong masalah ovula ya, vaginal ini pasiennya ada syaratnya nggak? Harus yang sudah menikah atau yang nyonya, ya, yang nyonya. Kenapa kok harus sudah menikah atau nyonya? Alasannya apa? Oh, ya betul. Ya, jadi kenapa kok harus nyonya atau yang sudah menikah? Karena ya nama juga vaginal dimasukkan melalui vagina sehingga kalau masih nona begitu ya, ya akan merusak selaput darahnya. Sehingga kita sebagai apoteker ya, nantinya Anda sebagai farmasis besok kalau misalnya menerima resep atau ada pasien yang membeli ovula, Anda harus menanyakan begitu ya, untuk siapa, apakah sudah menikah atau belum. Tapi ya dengan bahasa yang mohon maaf, Bu begitu ya, atau Mbak apakah Anda sudah menikah? Karena yang dijelaskan bla 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 begitu. Jadi komunikasi pun juga harus baik ya, jangan sampai menyinggung pasien. Oke, kalau ini transdermal contohnya apa? Transdermal? Belum pernah mendengar transdermal? Belum. Contohnya di sini seperti koyo atau patch. Ya, patch itu bisa efeknya ke epidermis jadi hanya di permukaan saja, misalnya untuk patch atau koyo nyeri begitu ya. Bisa juga yang sampai ke pembuluh darah atau sistemik, misal habis operasi begitu ya, pasca operasi diberikan patch atau koyo anti nyeri begitu sehingga bisa meminimalkan rasa nyerinya selain obat minum begitu. Ya, biasanya dipakainya sehari sekali misalnya, karena efeknya ya dia memang long acting ya, artinya kerjanya itu lama begitu. Oke, yang berikutnya, nah ini macam-macam dosis, ada dosis lazim, yaitu dosis yang digunakan sebagai pedoman umum, artinya ya yang umum atau yang lazim dipakai begitu ya, diresepkan begitu. Lalu ada dosis terapi, ini merupakan dosis atau takaran obat yang diberikan dalam keadaan biasa, gitu ya. Maksudnya itu dalam kondisi umum begitu, dan dapat menyembuhkan penderita atau pasien. Jadi dosis terapi ini
ya hampir sama dengan dosis lazim, tapi ini biasanya ditemukan di ISO atau MIMS begitu ya referensinya. Kalau dosis lazim kita melihatnya di FI, Farmakope Indonesia. Berikutnya ada dosis minimum. Ini merupakan dosis terkecil yang diberikan, ya, tetapi masih dapat menyembuhkan atau dapat berefek kepada pasien. Bukan berarti underdose ya, tapi rentang atau range minim paling kecil begitu, ya. Dan tidak menimbulkan resistensi kalau misalnya kita membahas tentang obat antibiotik. Kemudian maksimal atau maksimum berarti dosis atau takaran terbesar yang diberikan, ya, tetapi juga tidak menimbulkan keracunan atau efek toksik maupun efek samping lainnya. Nah, jadi di dalam dosis minimal dan dosis maksimal ini ya biasanya ada range ya atau rentang. Kalau Anda lihat atau buka di FI itu pasti ada beberapa obat yang mencantumkan rentang dosisnya. Misal paracetamol dosis 1 harinya 500 mg sampai 2000 mg. Nah, dosis minimalnya adalah 500 mg, maksimalnya adalah 2000 mg, seperti itu. Ya, di range itu masih memberikan efek. Berikutnya dosis toksik. Di sini merupakan takaran obat yang dapat menyebabkan keracunan pada penderita. Biasanya kalau dosis toksik ini, misalnya obat baru begitu ya, Anda menemukan obat baru atau besok Anda penelitian skripsi tugas akhir menggunakan ekstrak bahan alam misalnya, nah Anda bisa menentukan dosis toksiknya itu berapa begitu. Kemudian nanti pada dosis tertentu gitu ya, takaran tertentu, Anda bisa membedah atau melihat organ dari tikus atau mencit atau kelinci begitu. Apakah ada kerusakan pada organ heparnya ya, hatinya atau organ lainnya begitu. Ya. Jadi ini juga seru kalau misalnya kita membahas tentang dosis toksik di mata kuliah farmakologi. Ya. Berikutnya dosis letal. Nah, yang ini paling tinggi ya. Artinya kenapa paling tinggi? Karena bisa menyebabkan kematian. Ya, jadi setelah keracunan, maka yang paling akhir adalah mati, ya, meninggal. Hewan ujinya ya, otomatis ya kita menggunakan hewan uji dulu sebelum kita ujikan ke manusia. Nah, dalam dosis letal ini ada 2 dosis, ya, LD50 dan LD100. Ya, LD50 ini artinya dosis atau takaran yang menyebabkan kematian pada 50% hewan percobaan atau hewan uji. Boleh pakai mencit, tikus, ataupun kelinci. Itu yang umum kita pakai. Ya, artinya kalau 50, jadi misal tadi ada 10 mencit misalnya, nah dosis berapa yang menyebabkan 5 ekor mencit ini akhirnya mati begitu. Pada dosis keberapa. Kalau yang adil 100 ya berarti pada dosis berapa akhirnya hewan ujinya itu mati seluruhnya atau mati semua. Nah, kemudian dengan dosis di sini ada macam-macam. Tadi umur sudah, berat badan juga sudah, kemudian luas permukaan tubuh atau BSA, body surface area. Kita bahas satu persatu. Untuk umur ada 3 rumus ya. Rumus yang untuk anak di bawah 8 tahun, Dilling di atas 8 tahun, dan juga rumus Fried untuk bayi. Kemudian ini rumusnya untuk Fried, kemudian rumus Young, ya, N di mana itu umur dikalikan dengan dosis dewasa, dibagi dengan N/12. Jadi kalau misalnya ini 6 tahun berarti 6/6 plus 12 dikalikan dengan DM. DM di sini dilihat dari FI. Kemudian rumus Dilling lebih dari 8 tahun, N/20 dikalikan DM. Jadi kalau 10 tahun misalnya 10/20 dikalikan dengan DM dewasa. Juga melihatnya di FI. Oke.
Nah, kalau berat badan ya tinggal dikalikan saja. Jadi misal di soal gitu ya atau di literatur dijelaskan atau dituliskan 10 mg per kilogram berat badan. Kalau misalnya pasiennya itu beratnya 50 kg, berarti tinggal dikalikan 10 mg dikalikan 50 kilo, sehingga ketemunya 500 mg. Ada bayangan? Sampai sini jelas? Oke, kemudian ini yang BSA ya, body surface area atau luas permukaan tubuh, ada rumusnya ya, dan ini sudah ketetapan begitu. Biasanya ini di soal akan diketahui tentang BSA dewasa gitu ya, berapa rata-ratanya. Kemudian nanti juga ada ininya ya, rumusnya juga tingginya berapa, berat badannya berapa, itu sudah dicantumkan di soal. Sehingga Anda bisa langsung menghitung. Nah, ini ketentuannya, sudah ada ketentuannya ya, standarnya ya. Oke, berikutnya, nah ini ada resep, ya, paracetamol 200 mg, MF Pulv DTD nomor 10. Di sini signalnya 4 kali sehari, 1 tablet jika perlu. Ya, lalu ada Epexol, Sanexon, dan Ephedrine. Ini juga dibuat pulveres ya, dibuat buyar. Kita coba, saya jelaskan ya satu dulu untuk yang paracetamol 200 mg, bagaimana menghitung dosisnya, apakah ini OD atau tidak begitu ya, memenuhi atau tidak begitu. Sudah diketahui bahwa paracetamol dari FI, DL 1 kalinya 500 mg, DL 1 harinya 500 mg sampai 2000 mg. Nah, oke ya, saya jelaskan dulu. Tadi diketahui bahwa paracetamol untuk dosis 1 kalinya adalah 200 mg. Kemudian 1 harinya, ya, kita melihat dari signalnya tadi, quarter the day, ya, 4 kali sehari, maka 4 dikalikan dosis 1 kalinya 200 sama dengan 800 mg. Kita menghitung dulu di 1 kali dan di 1 hari berdasarkan resepnya. Paham sampai sini? Nah, setelah kita menghitung dari yang diresep, baru kita masukkan ke konversi umurnya. Tadi usianya 10 tahun gitu ya, maka kita menggunakan rumus apa? Rumus Dilling ya, yang N per 20 dikalikan dosis dewasanya. Maka kita masukkan rumusnya, usianya 10 tahun dibagi 20 dikalikan dengan 500 mg. Dapat dari mana? Dari FI tadi. Ya, halaman 959. Ketemu 250 mg untuk di 1 kalinya. Kemudian di 1 harinya berarti pakai yang ini. Ya. 500 mg sampai 2000 mg. Ketemunya 250 mg sampai 1000 mg. Nah, setelah kita menghitung konversi umur ini, baru kita hitung D per DL 1 kalinya. Ya. D per DL 1 kalinya berarti 200 dibagi dengan 250 dari sini. Ya, ketemu 0,8 kurang dari 1. Kemudian yang D per DL 1 hari berarti pakai yang 800 ya, dibagi dengan 250 sampai 1000 mg. Ya. Paham sampai sini? Oke, berikutnya saya kasih latihan soal ya. Silahkan dicatat dulu dan dikerjakan. Nanti saya tunjuk apa atau Anda sukarela? Sukarela ya, oke, sukarela ya. Oke, saya tulis dulu. Saya hapus ya. Oke, sebagai apa? Tindak lanjut atau saya pengen tahu apakah Anda paham dengan materi yang saya sampaikan atau belum. Silakan ada yang mencoba menghitung dosis ya untuk asetosal saja sebagai latihan. Di sini diketahui asetosalnya 200 mg ya, karena ini tanpa ada satuan ya, berarti kan gram. Kita konversi ke miligram. Kemudian diminta
nomor 10 DTD, ya 3 kali sehari. Pasiennya anak Gayatri usia 8 tahun, sudah diketahui DL dan DM-nya dari FI. Ya, silakan siapa yang mau maju menghitung untuk yang asetusal saja sebagai latihan. Saya, Bu. Ya, silakan Mbak. Oke, bisa dijelaskan Mbak? Iya, jadi ini dosis asetosal, dosis satu kalinya didapat dari resep yaitu 200 mg. Terus dosis seharinya juga dikali sama signanya. Signanya di situ tertulis 3 kali sehari. Jadi di sini dikali 3, dikali sama dosis sekalinya. Jadinya 600. Terus dosisnya dikali dosis lazimnya dikali sama umurnya. Umurnya 8. Karena kita pakai rumus dealing, jadi dibagi sama 20. 8 dibagi 20 dikali sama dosisnya. Ketemunya segini. Begitupun sama dosis satu harinya. Terus dosis untuk mengetahui ini overdosis atau enggak, kita pakainya dosis dibagi sama dosis lazimnya. Kita sesuaikan sama 1 kali sama seharinya. Jadi dosis 1 kali sama dosis lazim 1 kali dibagi. Terus ini ketemunya di bawah 1. Jadi ini tidak overdosis. Terus begitu pun sama yang dosis 1 hari. Dosis 1 hari dibagi sama dosis lazim 1 hari, ketemunya 0,5 sampai 1. Ini masih masuk rentang, jadi nggak OD. Terus yang dosis maksimum kita pakai rumus dealing, yaitu 8 dibagi 20 dikali sama dosis maksimum dari FI, yaitu 1, ketemunya 400. Terus yang dosis DM 1 hari itu 8 gram, ketemunya 3.200 mg. Terus untuk mengetahui OD atau enggaknya, kita pakai dosis dibagi sama dosis maksimum, kita sesuaikan sama 1 kalinya. Dosisnya kita pakai yang tadi, dosis 1 kalinya 200 dibagi sama DM 1 kali, yaitu 400. Jadi 200 dibagi sama 400 ketemunya 0,5, masih di bawah 1, jadi tidak overdosis. Terus yang dosis maksimum 1 hari, dosis biasa 600 dibagi sama DM 1 hari, yaitu 3.200 mg, ketemunya 0,18, masih di bawah 1, ya, jadi tidak OD. Oke ya, ini tadi teman Anda sudah menghitung, sudah paham? Ya. Ini silahkan Anda pelajari lagi. Ya, kalau ada yang masih belum paham, silahkan bertanya ke saya, boleh. Ya. Dan sebagai tugas, silahkan untuk yang phenobarbital ini dikerjakan di rumah. Ya, silahkan dicari dari FI, kemudian dihitung sebagai tugas mandiri. Ya, jadi Anda lebih paham dalam menghitung dosis. Oke ya, ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Oke, kalau sudah, saya mengucapkan terima kasih atas kuliah hari ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan, yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke? Untuk menutup, seperti biasa kita tutup dengan doa dulu. Doa dimulai. Oke, cukup. Ya, bisa saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi.